البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Perhatikan halaman 44 itu. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala wal aqlus salimu, sedangkan akal yang selamat, yatafattan, hendaknya dia perhatian penuh, yatafattan itu perhatian penuh lin naw' terhadap suatu jenis atau suatu macam, kama yatafattan, sebagaimana dia perhatian penuh idza usyira lahu, apabila diisyaratkan kepadanya ila rifin, kepada suatu roti, faqila lahu hadzal huwal khubz, kemudian dikatakan kepada dia inilah roti. Paham belum? Kan ketika ada orang nanya roti itu apa sih? Ini loh roti. Inilah roti. Nah, ketika disyaratkan itu perhatian penuh atau tidak? Perhatian, karena hadza al khubz, hadza huwal khubz. Hadza itu hanya tanbih itu loh, dah ada peringatan di situ. Sehingga dia ketika ada orang mengisyaratkan ini loh roti, inilah roti, itu dah perhatian itu ya. Naam. Wa qad yaji'u katsiran min hadzal bab. Sungguh datang banyak sekali yang semisal bab ini, qauluhum, yaitu ucapan mereka, hadil ayatu nazalat fi kadza la siyama idza kana al-madhkur syakhsan. Masyaallah. Ayat ini turun berkaitan masalah seperti ini. Sering enggak seperti itu kita jumpai? Sering nanti. Namanya asbabun nuzul namanya. Sebab-sebab turunnya apa? Turunnya ayat dalam Al-Qur'an. Paham ya? Seperti itu. Jadi, na'am barakallahu fikum, terkadang lafaznya seperti itu. Lafaznya seperti itu. Ayat ini turun berkaitan masalah ini. Dalam perang Badr, ayat ini turun berkaitan masalah perang Tabuk. Nah, itu kan sering kita jumpai kan? Kita lihat lagi. Kita lihat lagi barakallahu fikum. Na'am, kita lihat di sini apa kata beliau? Kata beliau di sini, la siyama, terlebih-lebih lagi idza kana al-madhkur syakhsan, kalau terlebih-lebih lagi kalau yang disebutkan itu orang, personil tertentu, orang tertentu, fulan bin fulan misalkan. Ka asbabin nuzul al-madhkurah fit tafsir, sebagaimana sebab-sebab turunnya Al-Qur'an sebutkan dalam tafsir. Liqaulihim inna ayatat dzihar nazalat fil imra'atin Aus bin Samit. Iya kan? Sesungguhnya ayat dzihar, dzihar itu apa sih dzihar itu? Dzihar itu ucapan anti alayya ka dhahri ummi. Dzihar itu ucapan apa? Kamu itu bagiku seperti punggung ibuku. Ucapan siapa kepada siapa ini? Ucapan suami kepada istrinya. Ya zaujati anti alayya ka dhahri ummi. Ucapan namanya ucapan dzihar. Pahami bebeknya? Dzihar enggak boleh pakai ucapan yang lainnya ya. Ma'rufnya dengan ucapan ini. Ya zaujati anti alayya, ini syahidnya. Anti alayya ka dhahri ummi. Itu namanya dzihar. Faham soalnya Abdul Aziz? Ucapan dzihar dihafal ini ya. Anti alayya ka dhahri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Berarti sudah apa? Sudah enggak halal lagi bagiku. Karena ibunya kan boleh enggak dinikahi ibunya? Enggak boleh gitu loh. Jadi seakan-akan sudah mengharamkan lagi apa? Istrinya haram bagi dia. Faham belum? Ini namanya dzihar. Namanya apa? Dzihar. Dalam surat apa itu? Surat Al-Mujadalah kan? Antum lihat sendiri itu mengenai apa? Ayat tersebut, ayatul dzihar nazalat fi imraati Aus bin Samit. Turun barakallahu fikum mengenai apa? Istrinya Aus bin Samit. Wa inna ayatal la'an nazalat fi Uwaimir al-Ajlani au Hilal bin Umayyah. Ayat berkaitan masalah li'an, masalah saling melaknat. Saling melaknat itu turun pada apa? Berkaitan masalah orang yang namanya Uwaimir al-Ajlani dan Hilal bin Umayyah. Ya enggak? Dalam surat apa itu ayat li'an saling melaknat itu? Nur kan? Surat An-Nur ya? Ya kan? Ayo. Kemudian wa inna ayatal kalalah nazalat fi Jabir bin Abdullah. Kalalah. Akhir surat apa itu? Surat An-Nisa kan? Kalalah itu turun mengenai Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Naam. Wa inna qaulahu, dan sesungguhnya ucapan Allah Ta'ala wa anilhum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya hukumilah antara mereka dengan apa-apa yang Allah turunkan. Nazalat fi Bani Quraidah wan Nadir. Banu Quraidah, Banu Nadir, ini termasuk apa? Kabilah besar dari kabilah apa? Orang-orang apa? Banu Quraidah, Banu Nadir. Orang Yahud. Banu Quraidah, Banu Nadir, satu lagi Banu apa? Qainuqa', Banu Qainuqa'. Banu Nadir
Banu Quraidah, Banu Qainuqa itu kabilah besar, marga besar orang-orang Yahud. Wa inna qaulahu, dan juga sesungguhnya ucapan Allah Ta'ala, wa man yuwallihim yauma idzin duburahu, dan barang siapa yang pada hari tersebut berpaling ke belakang, itu perang Badr, nazrat fil Badr, itu berkaitan masalah perang Badr. Ada yang berangkat ikut perang, tapi justru mereka malah setelah berangkat, ada yang ingin berpaling ke belakang. Wa inna qalahu syahadatu bainikum idza hadara ahadukumul maut. Ini ayat tersebut berkaitan masalah apa? Nazalat fi qadhiyati Tamim ad-Dari. Berkaitan masalah apa? Masalah kejadian Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, yang beliau pernah berjumpa dengan apa? Dajjal. Berjumpa dengan siapa? Dajjal. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Satu-satunya sahabat itu menceritakan, mengkisahkan di hadapan Rasulullah SAW membenarkannya. Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari. Wa Adi bin Bada. Wa qaulu Abi Ayyub inna qaunam, dan juga ucapan Abi Ayyub Al-Ansari, inna qaulahu wa la tulqu bi aydikum minat tahlukah, dan jangan kalian melemparkan dengan apa? Sebab tangan-tangan kalian kepada kebinasaan. Nazalat fina, itu turun kepada diri kita, ma'syar ansar, segenap para ansar. Al-hadits, dalam hadis seperti itu ya. Wa nadhairu hada, dan yang semisal nadhair itu nadir, jamak dari nadir, nadhair itu, dan yang semisal dengan ini, katsirun, banyak sekali, mimma yudkarun, dari apa-apa yang mereka sebutkan, annahu nuzila fi qaumin minal musyrikin di Makkah, bahwasanya barakallahu fikum, hadis tersebut atau ayat tersebut, atau annahu nazala, bahwasanya barakallahu fikum, Allah Ta'ala telah menurunkan ayat tadi itu fi qaumin, yaitu mengenai kaum minal musyrikin di Makkah, itu kaum musyrikin yang ada di Makkah. Au fi qaumin min ahli kitab al-yahud wan nasara, atau menurunkan untuk sekelompok kaum dari kalangan ahli kitab al-yahud wan nasara. Au fi qaumin minal mu'minin, atau kaum dari kalangan mukminin. Falladzina qalu dzalika lam yaqsudu anna hukmal ayah mukhtassun bi ulaikal a'yan duna ghairihim. Dan orang-orang yang mereka Dan orang-orang yang mengucapkan pendapat tadi itu, mereka tidak menginginkan bahwasanya hukum ayat tersebut dikhususkan hanya untuk orang-orang tertentu tanpa yang selain mereka. Fa inna hadza la yaqulu muslimun wa la aqilun 'ala al-itlaq. Karena yang seperti ini, perhatikan ya, yang seperti ini tidak ada seorang muslim atau orang yang berakal mengucapkan seperti itu secara itlaq. Contohnya ini, wala tulqu bi aydikum la tahlukah wa aslinu innallaha yuhibbul muslimin. Jangan kalian melemparkan kepada kebinasaan dengan sebab tangan-tangan kalian. Ini larangannya umum atau khusus orang tertentu? Walaupun turunnya itu berkaitan masalah kelompok tertentu, kaum tertentu, tapi ingat, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab, itu kaidahnya. Al-ibrah apa? Bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Itu penting kaidah itu. Yang jadikan patokan itu adalah apa? Umumnya lafaz tersebut, bukan khusus sebabnya. Sebabnya turun mengenai siapa? Sebabnya turun mengenai kelompok ini atau kaum ini. Tapi maknanya umum enggak lafaznya? Umum, berarti semuanya bisa. Kita dilarang kan membinasakan diri kita, iya kan? Walaupun kita bukan kaum mereka saat itu. Paham maksudnya? Jadi kaidahnya apa tadi kaidahnya? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus sabab. Ini dihafal ini. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadi patokan itu umumnya lafaz, bukan sebabnya yang khusus. Faham belum ini? Ihsan, mafhum? Yang jadi patokan tadi apa? Lafaznya umum, bukan semata-mata sebab yang khusus. Mohon insyaallah ya. Naam. Wa nasu wa in tanaza'u fil lafdzil 'am al-warid 'ala sabab, ya kan? Walaupun manusia itu mereka berselisih pendapat, silang pendapat, berselisih mengenai lafaz yang umum yang datang di atas suatu sebab, lafaznya umum. Paham ya? Tapi datang cuman sebabnya satu orang gitu loh. Hal yukhtassu bisababihi amla. Sekarang apakah dikhususkan dengan sebab tersebut atau tidak? Falam yaqul ahadun min ulama'il muslimin. Enggak ada seorang pun dari kalangan ulama muslimin mengatakannya. Inna umumatil kitab was sunnah, sesungguhnya keumuman alkitab was sunnah tukhtassu bisyakhsil muayyan. Dikhususkan untuk satu orang tertentu, enggak mungkin. Kalau umum ya umum gitu loh. Paham maksudnya ya? Walaupun berkaitan turunnya masalah apa? Taruhlah tadi turunnya masalah ayat dihar mengenai Aus bin Samit. Mengenai apa? Istrinya Aus bin Samit. Tapi kita misalkan mengucapkan kepada istri kita, na'udzubillah min dzalik, anti alayya ka dhahri ummi, masuk enggak dalam hukuman? Masuk enggak? Masuk, walaupun kita bukan apa? Bukan qadhiyahnya istrinya Aus bin Samit itu loh. Lafaznya umum.
Jadi apa kaidah tadi? Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Yang jadikan patokan itu umumnya lafaz, bukan sebabnya yang khusus. Paham ya? Mahfum soal ini? Mahfum? Penting sekali kaidah. Sering muncul ini ya nanti. Kalau dalam masalah tafsir nanti dijumpai lagi. Kita lihat sini, wa inna ma ghayatu ma yuqal. Hanya saja puncak yang paling puncaknya apa yang dikatakan, innaha tukhtassu bin naw'il dzalika syakhs fata'um ma yushbihuhu masyaallah. Sesungguhnya itu dikhususkan dengan jenis, dengan macam yang semacam dengan orang tersebut, maka umum kepada orang-orang yang serupa dengan itu. Contohnya ini, ayat Dihar khusus turun mengenai siapa tadi? Istrinya Aus bin Samit. Tapi kalau ada orang yang pekerjaannya, perbuatannya mirip dengan istrinya, masuk enggak dalam keumuman? Masuk. Contohnya gini. Rasulullah mengatakan dalam hadis, laisa minal birri asyamu fis safari. Karena saat itu ada orang yang dia itu safar tapi puasa. Kemudian dia jatuh istilahnya lemas, pingsan, dikerumuni banyak orang gitu loh. Dikerumuni banyak orang, dia enggak mampu, ada masyaqqah puasanya. Akhirnya Rasulullah melihat ada apa itu? Ya Rasulullah, dia puasa dalam keadaan sekarang dia dikerumuni. Paham ya? Dikerumuni orang. Nah, orangnya kan orangnya khusus orang itu. Tapi sebabnya ternyata apa? Ternyata lafaznya umum. Maksudnya bagaimana? Karena ada masyaqqah. Akhirnya Rasulullah mengatakan laisa minal birri asyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Jadi kalau safar itu antum puasa enggak baik kalau enggak mampu puasa. Paham belum? Tapi kalau dia kuat badannya, masyaallah, nah barakallahu fikum, pendek kekar, paham ya? Mampu misalkan dia tuh puasa enggak masalah, bagus itu loh. Tapi kalau dia enggak mampu, kalau dia nekat puasa, bagus atau tidak? Tidak bagus. Ini umum gitu loh. Walaupun secara tidak langsung itu khusus orang tersebut, tapi umum yang semisal dengan orang tersebut masuk dalam hukuman. Seperti itu. Penting sekali ini ya. Na'am barakallahu fikum, kata beliau, wala yakunul umum fiha bihasbil lafadz. Maka tidaklah menjadi keumuman di situ dengan semata-mata lafadznya. Jadi intinya kaidah tadi jangan sampai lupa ya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususi as-sabab. Yang jadi patokan itu umumnya lafadznya, bukan semata-mata sebabnya yang khusus. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.